Nah, dari segi saya masih kurang paham di bagian intersection. Intersection. Oke. Intersection. Ini ya intersection. Iya, Bu. Kita gunakan contoh yang sama. Kita gunakan contoh yang sama aja lah ya. Oke. Nah, bahasa pertama tadi A pangkat NB. Ya, L1-nya A pangkat NB. Kemudian L2-nya L2 A B pangkat M. Ya, N-nya ini lebih sama dengan 0, M-nya lebih sama dengan 0 juga. Oke, nah caranya seperti apa? Berarti kita bermula dari NF apa DFA ya? Untuk intersection. Pembuktian untuk intersection kita bermula dari DFA-nya. Jadi pastikan pada saat pembuktian ini apakah langsung dari NFA ataukah dari DFA. Ya, jadi di sini kita bermula dari DFA-nya. Untuk suatu bahasa tertentu kita buat DFA-nya itu bentuknya seperti apa. Barulah kemudian kita membuat DFA yang mensimulasikan proses intersection-nya, ya, proses irisannya itu seperti apa. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi, jika pada DFA, ya, jika pada DFA M1 ini kan DFA untuk bahasa L1. DFA untuk bahasa L1. Kemudian M2 ini adalah DFA untuk bahasa L2. Nah, proses intersection-nya itu seperti apa? Jadi kita akan buat satu state diagram yang baru yang mensimulasikan L1 iris dengan L2 ini seperti apa caranya. State yang baru tadi terdiri dari state yang berasal dari M1 dan M2. Jadi kalau misalnya di M1 itu ada Q0, Q1, Q2, dan seterusnya, maka dia akan diawali dengan Q-nya. Ya, I-nya itu ya tergantung berapa. Nah, kemudian jika pada DFA M2 ini ya ada state yang bernama P0, P1, P2, dan seterusnya, maka di sini kita tuliskan dia sebagai PJ dengan anggapan J-nya itu bisa bebas sesuai dengan proses simulasinya. Nah, contoh seperti ini. Jadi jika ada M1, ya ada M1 itu DFA-nya dari Q1 ke Q2 transisinya A, kemudian ada M2 ya state-nya itu P1, P2, transisinya A. Jadi, kita mensimulasikan ya proses intersection-nya, caranya seperti ini. Jadi, dari Q1 ke Q2 transaksinya A. Ya. Nah, berarti Q1, P1, Q2, transisi akhirnya adalah P2. Nah, kenapa seperti ini? Karena dari Q1, Q2, A. Dari P1, P2 juga A. Jadi maknanya di sini sama, ya. Transisinya itu sama. Kalau andaikan misalnya dari P1 dengan P2 ini B bukannya A. Ya, berarti antara M1 dengan M2 ini tidak beririsan, ya, tidak beririsan maknanya tidak ada transisi yang sama. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa.
Tapi ini teorinya dulu. Nah, andaikan pada DFA M1 state awalnya Q0, pada DFA M2 state-nya itu adalah P0, maka state awal pada DFA hasil intersection-nya itu adalah Q0, P0. Nah, kalau pada DFA M1 state penerimanya itu QI, kemudian pada DFA M2 itu kebetulan di sini diberikan ada dua state penerima, PJ dengan PK, maka DFA-nya itu adalah QI PJ, satu lagi QI PK. Ya, jadi itu dulu aturannya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi contohnya seperti ini ya. A pangkat N, B. Kita buat DFA-nya A pangkat N, B. Ya. A pangkat N. Q0. A pangkat N, B. Q1. Ya, ini kan jika kita buat seperti ini, maknanya ini masih berupa NFA. Kenapa? Karena Q1 nggak memiliki semua bahasa yang keluar. Bukan nggak semua bahasa, belum ada semua alfabet yang keluar, ya kan? Nah, Jadi itu. Ya. Q1. Nah, jadi caranya kita tambahkan satu state bantuan sebagai trap state-nya A. Jadi dari Q1 ke tambahan state ini ada transisi A dan ada transisi B. Kemudian Q2-nya juga belum ada, maknanya kita tambahkan juga A, B. Ya, jadi bentuknya seperti ini, DFA-nya. Berikutnya, DFA untuk AB pangkat M. Jadi Q0, kemudian A duluan ini ya transisinya, jadi di sini A, kemudian di Q1-nya B pangkat M, berarti ada loop B di sini. Nah, jadi ini masih berupa NFA. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa terkadang kalau dilihat sekilas NFA itu lebih sederhana kalau kita buat seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya saya mau suka-suka saya tambahkan state baru dengan transisi lambda, boleh juga. Nah, tapi kalau dalam bentuk yang sederhana seperti ini, NFA itu terkesan lebih sederhana dari DFA. Namun implementasi dari kode program, DFA itu lebih sederhana karena dia pilihannya itu sudah fix. Seberapa banyak alfabet, segitulah dia pilihannya. Sedangkan NFA, pilihannya bisa unlimited, ya sesuai dengan input datanya. Ya. Nah, jadi jika seperti ini, dari Q0, Q1 itu sudah ada A. B-nya belum ada kan? Nah, jadi kita tambahkan satu state bantuan, Q2, B sebagai trap state-nya. Kemudian untuk Q1 sudah ada B tapi belum ada A, maka kita buat A. Untuk Q2 juga belum ada, kita buat A dan B. Saya sama-sama membuatnya Q0 ya, jadinya nanti membingungkan. Ini saya ubah jadi P, ini juga P, ini juga P. Ya sebetulnya nggak ada masalah, mau dibuat Q juga boleh, cuman masalahnya nanti waktu di penjelasan berikutnya akan lebih membingungkan lagi karena namanya sama ya. Ini muat nggak saya tulis di sini? Oke, nah jadi sekarang kita akan mensimulasikan proses intersection-nya itu seperti apa. Caranya, lihat state awal pada M1 dan state awal pada M2. Nah, state awal pada M1 itu kan Q0, pada M2 P0. Berarti ya state awal pada graf DFA hasil dari simulasinya ini adalah
Q0 dan P0. Oke, sampai sini dulu masih oke kan? Nah, berikutnya ya kita lihat. Jadi kita bermula dari sini. Nah, dari Q0 ke Q1 ada transisi B. Atau kita lihat yang A dulu lah ya, nggak usah yang B. Dari transisi A itu adalah Q0 ke Q0. Bagaimana pada DFAB ya? Dari P0 transisinya A itu akan bergerak ke P1. Nah, jadi kita simulasikan proses irisannya dengan transisi A, Q0 itu akan bergerak ke Q0, P0 lihat di M2 akan bergerak ke P1. Sampai di sini masih paham? Paham, Bu. Berikutnya transisi B. Ya, satu-satu kita buat. Berikutnya transisi B. Nah, dari Q0 transisi B-nya itu kemana? Ke Q1. Berarti di sini kita tulis Q1. Nah, P0 seperti apa? Transisi B dari P0 itu akan sampai di P2. Berarti di sini kita tulis dia P2. Masih paham? Masih, Bu. Oke, lanjutkan. Selagi ada yang menjawab paham, saya lanjut. Kemudian berikutnya kita lihat lagi di sini. Nah, Q0 dari Q0 transisi A ya, Q0 transisi A itu akan sampai ke Q0 juga. Oke, saya buat A di sini. Ya, mau dibuat di samping sini boleh juga, tapi saya mengikuti slide yang sebelumnya supaya bentuknya itu agak sedikit rapi. Nggak ada masalah dibuat di sini juga nggak apa-apa. Q0, koma. Nah, P0 transisi A itu ke P0. P1 di sini ya, silap saya. P1 transisi A ya, dari kita bermula dari state P1 dengan transisi A, kita akan sampai di state P2. Oke, ya. Nah, karena kan kita melihat yang ini Q0 dengan P1. Nah, bagaimana dengan transisi B-nya? Q0 dengan transisi B itu kita akan sampai di state Q1. P1 ya, P1 dengan transisi B itu akan sampai di state P1 lagi. Oke. Nah, lanjut nih. Jadi inilah dia dikatakan proses simulasi. Jadi kita akan berlanjut sampai semua state itu habis kita bangunkan. Ya, habis kita simulasikan proses irisannya. Oke, berikutnya seperti ini. Nah, ini transisi A, Q1 dari Q1 dengan transisi A kita akan sampai di Q2. P1 dengan transisi A kita sampai di P2. Nah, kemudian Q1 dengan transisi B kita sampai di Q2, P1 dengan transisi B kita sampai di P1. Nah, lanjut lagi Q2, B2. Nah, Q2 dengan transisi A itu akan sampai di Q2 juga. P2 dengan transisi A itu sampai di
P2 juga. Kan maknanya sama ya. Nah, karena sama, bermakna dia adalah loop. Nah, kemudian transisi B, Q2, transisi B ke Q2 juga. P2, transisi B, dia akan sampai ke P2. Oke, nah untuk ini udah aman. Ya, untuk Q2 dengan P2 sudah aman. Tapi masih ada 3 state lagi nih yang belum kita proses. Oke, satu persatu. Ini dulu ya, Q1. Nah, Q1 dengan transisi A itu akan sampai di state Q2. Q2. Ya, Q2. Saya tulis di sini dulu Q2. Kemudian P2 dengan transisi A itu akan sampai di state P2 juga. P2. Udah ada ya di sini ya. Nah, Q2 dengan P2. Nah, karena sudah ada, makanya kita langsung ke sini. A. Nah, kemudian Q1 transisi B ke Q2. Ya, betul. Q1 transisi B ke Q2. Kemudian P2 transisi B ke P2 juga. Oke, A dan B. Ya, masih paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Berikutnya Q0 dengan P2. Nah, Q0 dengan transisi A dia akan bergerak ke Q0. P2 dengan transisi A bergerak ke P2 juga, berarti dia adalah loop. Nah, kemudian transisi B dari Q0 itu ke Q1, ya, kemudian P2 dengan transisi B ke P2. Ini ke sini. Nah, ini kenapa bisa rapi? Karena saya sengaja mengikuti slide yang sebelumnya ya. Tapi kalau kalian buat sendiri waktu di awal kemungkinan besar ya agak campur baur juga kan kemana arahnya ya. Tapi nggak ada masalah. Yang penting semua state udah berhasil kita proses. Satu lagi ya, oh ya. Dah Q2 dengan transisi A itu kita sampai di Q2 juga. Ya. Kemudian P1 dengan transisi A kita sampai di P2. Berarti garis ke sini A. Satu lagi. Q2 transisi B kita sampai di Q2. P1 transisi B kita sampai di P1. Berarti Q2, P1. Maknanya di sini adalah loop B. Udah berhasil semuanya, state-nya itu sudah kita lakukan simulasinya. Nah, sekarang tahap terakhir adalah menentukan state penerima. Nah, tadi kan syarat state penerima kan seperti ini. Jadi kalau pada state yang M1 ini ada QI, berarti di state penerimanya itu diawali dengan QI. Di sini kebetulan state penerimanya ada 2, berarti QI, PJ itu akan menjadi state penerima. Berarti nanti kita cari mana yang state penerimanya sesuai dengan state yang di awal ini, ya, pada DFA awalnya. Nah, di sini DFA awalnya itu adalah Q1 dengan P1, ya. Jadi Q1 dengan P1 yang merupakan state penerima. Maka kita cari di sini di antara state yang udah kita hasilkan mana yang berisi Q1 P1. Ya, ternyata yang ini. Nah, maka inilah yang akan menjadi state penerima. Ada lagi yang lain? Ada kan? Cuma satu aja. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa
hasil daripada simulasi ini juga berupa graf DFA, ya. Jadi yang mensimulasikan antara bahasa L1 A pangkat NB dan L2 A B pangkat M. Ya, hasil simulasinya di sini udah nampak ya, berapa nilainya nih. Kalau ini kita iriskan, sama dengan apa nih bahasanya? AB. AB. Cuman satu saja AB. Tapi diagramnya panjang lebar ya. Karena panjang seperti itu kan karena kita mensimulasikan prosesnya. Tapi sebetulnya hasil akhirnya ya, hasil intersectionnya ya cuman A, B saja. Kalau udah bergerak ke yang lain, B, ataupun dari sini A, ya maknanya kita tidak akan sampai di Q1, P1 ini lagi ya. Jadi hanya A, B saja bahasa yang diterima oleh proses intersection L1 dengan L2. Jadi kalau ada pertanyaan soalnya, buktikan bahasa L1-nya sekian-sekian, L2-nya sekian-sekian, apakah betul L1 diiris dengan L2 itu merupakan bahasa regular? Ya, berarti kalian harus melakukan simulasi NFA seperti ini. Ya, NFA, simulasi intersection DFA seperti ini. Sudah bisa dipahami? Siapa tadi tanya? Nah, dah. Nah, Sudah, ya, Bu. yang lainnya mudah-mudahan udah juga ya.